Halo semua, kalian tahu kan yang namanya emulator? Di zaman sekarang, kayaknya hampir semua orang sudah tahu apa itu emulator, atau enggak minimal pernah dengar lah. Misalnya kita pernah lihat orang main game Android di komputer, atau enggak orang main game PS2 di komputer. Ya, dan ini semua bisa terjadi dengan adanya emulator. Tapi sebenarnya apa sih emulator itu? Kenapa bisa ada? Dan kenapa bisa sepopuler sekarang? Dan emulator itu punya cerita panjang yang menarik dan cocok untuk dibahas. Jadi yuk kita bahas. Secara singkat, emulator adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang meniru fungsi sistem komputer lain. Dengan emulator, perangkat yang kita pakai yang disebut host bisa menjalankan program, game, atau aplikasi dari OS lain yang disebut guest, dan itu tanpa menggunakan perangkat aslinya. Jadi bayangin aja, misal komputer. Nah, komputer itu dia mengira-ngira bahwa dia adalah HP Android atau enggak dia adalah konsol itu sendiri. Dan itu membuat komputer kita bisa bermain game konsol atau enggak tes aplikasi Android, dan itu tanpa konsol atau Android asli. Inti dari emulator ini adalah meniru arsitektur perangkat keras dan software. Ada yang meniru sampai detail, ada juga yang cuma fokus ke fungsinya supaya lebih cepat. Nah, sejarah tentang emulator ini dia itu cukup panjang dan menarik, dan semua itu bermula sekitar tahun 1960-an. Waktu itu IBM mencoba membuat sistem yang bisa menjalankan program dari komputer generasi sebelumnya ke perangkat yang baru. Ya bayangin, software lama bisa hidup lagi di perangkat yang baru tanpa harus merombak semuanya. Dan dari situlah emulasi muncul supaya teknologi lama tetap bisa dipakai di era yang baru. Lalu lompat ke tahun 1990-an. Dunia mulai mengenal emulator buat konsol game. Bayangin, banyak gamer yang pingin main game lawas, tapi konsolnya sudah nggak diproduksi lagi. Makanya emulator seperti SNES dan Amiga muncul. Jadi Amiga itu sebenarnya bukan emulator, tapi sebuah komputer pribadi yang diproduksi oleh Commodore pada tahun 80-an hingga 90-an. Nah, untuk bisa menjalankan program dan game di komputer Amiga di perangkat modern seperti PC atau laptop, kita perlu menggunakan emulator Amiga. Dan dari banyak emulator yang ada dua yang paling populer, yaitu WinUAE dan FSUAE. Jadi kalau ada yang bilang main Amiga di PC, sebenarnya maksudnya adalah menjalankan game Amiga lewat salah satu emulatornya. Dan tiba-tiba game favorit dari masa kecil bisa dimainkan di PC baru. Itu jadi momen pertama di mana banyak orang sadar bahwa emulator itu nggak cuma sebatas alat, tapi juga jembatan nostalgia. Lalu lanjut lagi di tahun 1997, hal menarik dari dunia mobile, Plum OS emulator dirilis yang memungkinkan developer menguji aplikasi Plum OS langsung di komputer tanpa harus punya perangkat fisiknya. Ini bikin pengembangan aplikasi jadi jauh lebih mudah, karena mereka bisa coba perbaiki bug dan lihat hasil secara instan. Dan di awal 2000-an, Nokia juga ikut tren ini dengan merilis SDX Symbian lengkap dengan emulatornya, membuka jalan bagi para developer untuk mengeksplorasi aplikasi mobile dengan lebih bebas. Seiring berjalannya waktu, emulator semakin penting, gak cuma buat game tapi uji coba aplikasi mobile, tapi juga digunakan untuk virtualisasi sistem operasi, simulasi jaringan, bahkan testing software yang sensitif datanya. Dan dari sinilah muncul kesadaran bahwa emulator bisa jadi alat multifungsi, ya seperti hiburan, edukasi, pengembangan, bahkan riset teknologi. Ya kalau aku lihat sendiri, perjalanan emulator ini gak cuma soal teknologi, tapi soal bagaimana orang berinteraksi dengan perangkat dan software. Dari IBM yang mencoba menyalakan kembali perangkat lama, sampai developer bisa uji aplikasi di Plum atau Symbian. Semuanya menunjukkan satu hal, emulator selalu menjadi jembatan antara perangkat lama
dan kebutuhan modern. Dan itu yang bikin banyak orang, termasuk aku, jadi tertarik. Dan aku sendiri juga pernah mencoba emulator, baik itu di HP ataupun di komputer. Kalau ngomongin nostalgia game lawas, pasti nggak lepas dari emulator. Bayangin aja, dulu buat main Mario atau Sonic harus punya konsol aslinya. Tapi dengan emulator, semua ini bisa hidup lagi di layar komputer. Awalnya dari Nintendo Entertainment System, emulator seperti iNES di 1996 atau Nesticle di 1997 jadi jalan pembuka. Dan di situ orang bisa langsung ngerasain lagi serunya Super Mario atau Donkey Kong tanpa repot cari konsol jadulnya. Lanjut ke Super Nintendo, ada SNES sekitar 1997 yang bikin game klasik jadi lebih gampang dimainkan dengan gratis dan lebih halus. Terus Sega Genesis juga ikutan hadir lewat G6 dan Gigan di akhir 90-an yang bikin Sonic jadi hidup lagi di PC. Nah, yang paling bikin heboh waktu itu mungkin Nintendo 64 tahun 1999, Ultra HLE emulator yang langsung bisa main game N64 di PC dengan lancar. Sampai-sampai Nintendo sendiri lumayan kaget waktu itu. Buat yang suka handle Game Boy juga nggak ketinggalan. Dari Virtual Game Boy tahun 1995 sampai Virtual Boy Adventure di awal 2000-an. Semua bikin pengalaman main Pokemon atau Zelda jadi makin gampang. Plus ada fitur keren kayak save stage. PlayStation juga punya momen besar. Emulator kayak PSMU, Blim, sampai Virtual Game Station bikin gamer bisa mainin Final Fantasy 7 atau Tekken langsung di komputer. Sekarang sih emulator udah makin modern. Ada emulator Android, iOS, bahkan cross platform dengan fitur lebih lengkap. Dari nostalgia sampai kebutuhan developer, emulator sudah menjadi bagian penting dari dunia game. Kalau ditanya emulator ini kenapa sih banyak yang suka? Ya jawabannya sih sebenarnya bisa panjang banget. Ya karena emulator itu bukan cuma soal main game lama, tapi ada banyak hal lain di baliknya. Yang jelas yang pertama adalah nostalgia. Bayangin, dulu kamu mau main Nintendo, PS1, atau bahkan Game Boy, terus konsolnya udah nggak ada atau rusak. Nah, emulator ini jadi pintu waktu. Tinggal download, klik, dan tiba-tiba bisa masuk kembali ke masa kecil kamu. Main game yang dulu sempat bikin kamu begadang atau berantem sama saudara gara-gara rebutan giliran. Itu yang bikin orang ketagihan karena sensasi kembali ke masa lalu. Tapi fungsi emulator gak berhenti di situ aja. Ada juga orang pakai buat mengembangkan software. Developer misalnya buat ngecek aplikasi jalan gak di berbagai perangkat. Daripada beli HP Android segudang atau punya iPhone semua seri, ya mereka cukup pakai emulator. Praktis banget, tinggal klik pilih model perangkat, jalanin aplikasi, selesai. Lalu ada virtualisasi, ini lebih teknis, tapi ya intinya emulator bisa bikin kamu merasakan sistem operasi yang seharusnya gak bisa jalan di perangkatmu. Kayak kamu pakai Windows tapi pengen cobain Linux, atau sebaliknya. Emulator jadi kayak jembatan penghubung antar dunia digital. Dan satu lagi yang gak kalah penting, keamanan. Banyak orang pakai emulator buat testing software yang beresiko. Misal program yang belum jelas asal-usulnya. Kalau dicoba di perangkat asli bisa bahaya, bisa bikin error atau kena virus. Tapi kalau di emulator aman. Ya kalau rusak kan tinggal dihapus saja, nggak ada beban. Dan yang bikin emulator makin disukai, kadang justru ada di fitur tambahannya. Misalnya save stage. Kamu bisa save game kapanpun, bahkan pas lagi tengah boss fight, atau cheat yang bikin karakter jadi kebal, duit gak habis-habis, atau langsung lompat level. Belum lagi grafis yang bikin lebih mulus dari konsol aslinya. Bayangin main game jadul PS2 tapi resolusinya lebih tajam, detail lebih hidup. Itu kayak upgrade masa lalu ke versi SD. Jadi kalau ditanya kenapa emulator diminati, ya jawabannya adalah karena emulator ngasih kebebasan buat nostalgia, kebebasan buat eksplorasi teknologi,
sampai kebebasan buat bikin pengalaman lama jadi lebih baik. Aku sendiri sempat mencoba beberapa emulator yang lebih modern daripada emulator yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Seperti di Android, aku pernah pakai emulator PSP atau PS2 ISO. Dan untuk kedua emulator ini pasti sudah banyak yang tahu tentang kedua emulator ini. Ya karena memang cukup laris. Dan untuk di komputer, aku sendiri pernah menggunakan emulator BlueStack. Ya, dia adalah emulator Android yang ada di Windows dan lumayan praktis juga. Dan banyak juga yang nyaranin kalau mau menggunakan emulator Android di Windows, ya biasanya emulator ini yang paling saranin. Dan juga selain itu aku juga pernah menggunakan emulator PCSX2. Buat yang mau memainkan game PS2 di Windows, emulator ini cukup sering disaranin. Dan menurutku ini menarik sih, karena setiap orang itu punya emulator favoritnya masing-masing. Kesimpulannya sih, emulator itu bukan cuma sekedar aplikasi, tapi jembatan antara teknologi lama dan teknologi baru. Tanpa emulator, mungkin banyak software atau game jadul yang sudah ditelan waktu. Tapi berkat emulator, kita bisa merasakan kembali pengalaman lama dengan perangkat sekarang. Nah, semua itu tadi cuma dari pengalaman atau pengetahuan yang aku pelajari. Jadi aku sendiri bisa dibilang masih cukup awam. Dan mungkin ada yang lebih paham atau enggak ahlinya, mungkin bisa bantu koreksi atau membenarkan di kolom komentar kalau ada. Dan kalau kalian suka video ini, tolong kasih like, share, dan subscribe untuk channel ini. Karena itu berarti buat saya, bahkan bisa membuat saya kegirangan. Dan kalau ada yang salah, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia, dan sampai jumpa.